Bada bing, bada boom. Hi, welcome back. It's me Rachel. Hari ini kayak kita mau cerita apa sih? Kayaknya mau nyantai aja gak sih? Gila lutut gue kepentok sakit banget. Oh iya, beberapa hari yang lalu gue cerita tentang horor gitu kan, tentang sekolah yang dimana gue pernah belajar di situ untuk 1 tahun waktu SMA. Sebenarnya ceritanya udah agak turun-temurun sih dan banyak orang yang tahu soal cerita itu. Tapi mungkin gue ceritain lagi. How does that sound? Hari ini gue mau cerita soal suatu sekolah. Dia sekolah ini salah satu sekolah tertua di Jakarta. Mungkin di Indonesia juga ya. Umur tua banget. Waktu itu gue masuk, gue udah batch ke 153 kok. Gue udah angkatan ke 153. Mungkin sekarang udah angkatan 160 sekian kali ya. Cluenya adalah sekolah ini adalah sekolah homogen, sekolah khusus perempuan. Letaknya di Jakarta. Nah, kalian pikir sendiri ya sekolah apa itu. Gue nggak mau kasih clue lainnya karena gue nggak mau disu. Gue nggak mau dituntut apa-apa ya, please. Gue nggak punya apa-apa. I have nothing. Jadi untuk cerita yang pertama adalah tentang hantu Farah. Ini cerita terkenal banget. Dimana ada seorang perempuan namanya Farah. Dia adalah siswi dari sekolah tersebut. Suatu hari si Farah ini tuh lupa untuk bawa PR matematika ke sekolah. Guru matematikanya, aduh ini semua murid dari sekolah ini pasti tahu lah, nih guru ini killer banget. Dan dia minta si Farah untuk pulang, karena rumahnya si Farah ini dekat. Untuk pulang, mengambil PR matematikanya yang ketinggalan tersebut. Akhirnya Farah ini kayak tuk. Dia keluar dari sekolah, dia pulang ke rumahnya, dia balik lagi, tapi dia di perjalanan, saat dia hendak kembali ke sekolahnya, dia kecelakaan. Ternyata banyak banget guru-guru dari sekolah-sekolah sekitar yang bantuin, dan si Farah ini dinyatakan meninggal di tempat. Nggak tahu dia di tempat atau mungkin pas sudah di rumah sakitnya dia dinyatakan meninggal. Dan nggak lama kemudian di sekolah tersebut, tepatnya di kelas si Farah tersebut, ada tulisan di langit-langit kelas, tulisannya Farah. Tulisannya warnanya kecoklatan gitu, kayak semacam bercak. Kalian tau gak sih kalau misalnya bercak bekas hujan gitu kan, suka ada noda-noda gitu kan. Nah, bentuknya tuh bercak, tulisannya Farah. Tapi karena huruf F-nya agak nempel, jadi kelihatannya kayak tulisannya parah. Suster bidang kesiswaan sama suster kepala juga udah berusaha ditambal, berusaha dicat berulang-ulang kali. Hasilnya nihil, tulisannya itu tetap tembus, orang masih bisa lihat itu tulisannya Farah. Dan allegedly, katanya, menurut beberapa saksi, menurut beberapa siswa-siswa pada tahun tersebut, ini by the way kejadiannya terjadi pada tahun 85 ya, 1985. Gue belum lahir, kalian semua mungkin ada beberapa yang sudah lahir, ada beberapa yang belum. Banyak yang bilang, banyak yang bersaksi kalau tubuh dari guru tersebut mengeluarkan bau busuk. I don't know whether it's true, I don't know whether it's not true. Buat kalian yang tahu soal cerita ini, mungkin kalian bisa komen di bawah. Moving on, cerita kedua adalah tentang radio sekolah. Ini masih berkesinambungan sama cerita Farah tersebut ya. Apa yang terjadi essentially adalah sekolah tersebut baru aja membuat radio sekolah. Waktu itu tahun 2000-an pertengahan, sekolah baru membangun namanya, let's say, Snore FM. Karena dulu gue ikut salah satu ekskul yang banyak kakak kelasnya. Ini cerita, I'm not even sure apakah orang-orang luar tahu soal cerita ini, atau mungkin ini cerita cuma di-keep untuk di kalangan sekolah tersebut aja. Jadi, apa yang terjadi adalah sekolah itu baru bikin satu radio sekolah, di mana banyak senior yang mulai ngerekrut adik kelas untuk gabung sama mereka, untuk gabung dalam radio tersebut. Nah, proses perekrutan ini gue kurang tahu persisnya ya, tapi yang pasti mereka tuh minta setiap hari ada satu anak yang nginep di sekolah bareng mereka untuk siaran. Nah, satu hari ada 2 senior, kita sebut namanya senior A dan senior X. Mereka minta satu junior ini untuk nginep di sekolah pada hari itu untuk siaran bareng. Jadi mereka bisa tes apakah anak ini bisa, apakah anak ini kredibel, apakah anak ini mampu untuk siaran di Snore FM ini. Anak tuh menjanggupi dan bilang, oh iya saya bisa kak. Akhirnya malam pun tiba, mereka mulai gantian siaran. Yang pertama adalah si senior A tersebut, kedua senior X, baru dilanjuti oleh si junior tersebut. Kalau nggak salah mereka siarannya tuh sejam gitu deh. Jadi 1 jam buat si senior A, 1 jam untuk si senior X, dan 1 jam untuk si junior. Habis itu mungkin mereka break atau entahlah gimana. Karena waktu itu aku diceritainin juga sama kakak kelasnya kurang jelas juga. Essentially what happened is, pas gantian si junior ini lagi siaran, kakak-kakak kelasnya itu, si senior-senior itu gak sengaja ketiduran di depan kelas, di depan ruangan siaran tersebut. Mereka ketiduran, tidur, sampai mereka kebangun hampir jam 6 pagi. Mereka panik, wah mati nih, kita ketiduran sampai jam segini, pasti tuh junior udah pulang. Mereka merasa gak bertanggung jawab sebagai senior, karena mereka senior, mereka harusnya mengajarkan si junior tersebut, malah mereka ketiduran. Malah mungkin juniornya pulang duluan. Akhirnya mereka cek ke dalam ruangan siaran, udah gak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka pack barang, mereka kunci ruangan siaran tersebut, mereka pulang. Oke, mau cerita backgroundnya kenapa mereka nginep.
Karena waktu itu kalau nggak salah, grup teater di sekolah tersebut lagi harus nginep untuk mereka praktis, untuk mereka latihan, karena sebentar lagi mau ada pentas seni. Jadi mereka menghibur grup teater tersebut. Jadi biar nggak sepi gitu kan, ada temennya, ada yang siaran, ada yang ngasih lagu-lagu. Lalu pas mereka udah jalan pulang menuju arah gerbang, salah satu anak dari teater tersebut bilang, kamu keren banget deh hari ini, kuat banget. Kalian bisa siaran sampai jam 6 pagi. Kalian nggak capek apa? Terus si senior A bilang, loh, kita baru aja pulang, kita tadi ketiduran depan ruangan siaran sampai sebelum jam 6 pagi. Terus senior X pun bilang, iya, orang tadi kita ketiduran kok berdua. Anak teater jawab, enggak kok, barusan aja kalian selesai, ini kan baru jam 6 lebih dikit, kalian baru aja selesai kok, gitu. Senior X pun bilang, iya bener kok, orang tadi kita aja baru keluar kok, nggak mungkin kita secepat ini turun ke bawah, kalau misalnya kita baru selesai siaran jam 6, kan kita harus beres-beres, harus kunci, harus segala macem. Terus si anak teater tuh nggak percaya, iya, Ella dibilangin baru aja kalian selesai kok, ini baru aja nih gue dengerin lagu terakhir lagu ini kan. Yaudahlah, pokoknya kalian keren banget, menurut gue kalian hebat, kalian kok bisa ya tahan berjam-jam siaran dan gak capek. Terus si senior A mulai mikir, something is not right. Senior S bilang, mau cek lagi nggak ke atas? Mungkin orangnya masih di atas. Mungkin aja pas kita tadi cek, dia lagi ke toilet. Dan mungkin dia bawa tasnya, karena dipikirnya kita lagi tidur kan. Terus si senior A bilang, oke, yaudah kita cek. Oke, yaudah kita cek aja ke atas. Mereka jalan tuh ke atas, berdua senior A sama senior X. Mereka buka ruang siaran tersebut, dan benar aja kosong, nggak ada tas, nggak ada barang ketinggalan. Terus senior X bingung, nggak ada orang di sini. Oke, berarti bener lah, mungkin dia udah pulang. Tapi si senior A ini merasa kayak, still something's not right. Dia cek. Dia lihat dari formulir biodata siapa-siapa aja yang apply ke dalam radio tersebut. Dan dia lihat kalau nama dari junior yang mendaftar untuk menjadi salah satu anggota dari Snore FM ini, namanya adalah Farah. Lalu lanjut nih ya, cerita yang ketiga adalah cerita tentang aula SMA. Jadi posisinya sekolah ini bentuknya, bangunan utamanya bentuknya T. Di lantai bawah tuh untuk TK, SD, dan SMP. Di bangunan atas adalah untuk SMA. Satu lantai semua untuk anak SMA. Jadi bentuk bangunnya tuh T gini ya. Jadi masuk nih dari yang ujung T ini, nanti lebar, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Gimana lah nanti ngeliatnya nih. Bentuknya begini. Nah, di tengah-tengah sini, kalau misalnya habis naik tangga menuju tempat SMA, ada aula gede, segede-gede gaban, gede banget. Di mana kalau kalian harus nginep di sekolah atau kerja untuk mungkin kerja kelompok, atau mungkin kalian harus bantu untuk pentas seni, dekor, segala macam apa-apa itu, atau mungkin emang kalian gabut aja, kalian pengen menantang maut dan pengen tidur di sekolah itu, sekolah yang sudah lebih dari 1,5 abad, kalian nggak boleh ada di aula SMA tersebut, kecuali kalian beramai-ramai, satu kampung, satu girl band. Nggak boleh kalian pokoknya sendiri, kalian harus rame-rame. Berdua aja nggak boleh. Dan parahnya, guru-guru ngasih waktu yang spesifik buat kalian untuk meninggalkan aula SMA tersebut, dikarenakan tidak ingin ada hal-hal aneh terjadi. Jadi kalian kalau misalnya udah lewat dari jam 5, udah menjelang jam 6 gitu, udah mau maghrib gitu, udah mendingan kalian pulang deh. Atau kalau misalnya emang kalian harus nginep, atau harus ada di sekolah sampai larut, cari tempat lain, man. Seriously. Karena ternyata di aula tersebut ada hantu suster. Jadi posisinya adalah, aura ini gede banget ya. Ini gede banget, dan di ujung ruangan, di bagian sebelah kanan, itu ada panggung gede, di mana tirainya selalu tertutup. Dan konon katanya, di balik tirai panggung tersebut, sering ada hantu suster yang ngintip seperti ini. Ngomong-ngomong ya, aturan jam 6 ini emang sounds ridiculous, kalian dengerannya emang konyol banget. Tapi ini berlaku juga, aturan jam 6 ini berlaku juga kalau kalian mau ke toilet. Untuk siapapun yang ada di sekolah, terutama siswi-siswi ya. Kalau kalian misalnya ada di sekolah lebih dari jam 6 sore, kalian nggak boleh ke toilet sendirian. Harus minimal bawa satu teman. Itu udah aturan baku, harga mati, nggak bisa diganggu-gugat, plek, katam. Dan itu sudah diamini sama guru-guru juga ya, tiap kalian mau ke toilet. Dan sama kakak kelas juga ya, kalau acara sepenting apapun, kalau kalian mau ke toilet harus minimal berdua, nggak boleh cuma sendiri. Karena, again, ini sekolah udah 150 tahun lebih, 1,5 abad lebih. Pernah ada satu kejadian yang agak relatable ya sama cerita ini. Walaupun di sini posisinya si anak tersebut sudah melakukan hal yang benar, di mana dia membawa teman ke toilet. Jadi persisnya ceritanya adalah, jadi kalau misalnya kita kelas 12 di sekolah ini, atau di sekolah Katolik manapun,
kalian akan ada namanya kegiatan retret, di mana kalian pergi menjauh dari mungkin keramaian, kalian diasingkan, semacam diasingkan ke tempat tersendiri. Kalian di situ berdoa, nggak boleh ada komunikasi sama orang luar, nggak boleh ada komunikasi dengan alat elektronik apapun. Kalian di situ berdoa, kalian mencari diri kalian kembali, kalian merenung, kalian refleksi sama diri kalian sendiri. Bagaimana dan apa yang kalian lakukan ke depannya. Cuma lumayan bagus juga buat refreshing pikiran ya, dari segala kerumitan tugas, ulangan, dan apapun itu. Termasuk juga dengan soal mereka mau kuliah kemana. Pokoknya pikiran kalian benar-benar dikosongkan dan kalian dikembalikan kepada Tuhan. Nah, biasanya kegiatan retret ini tuh berlaku lebih dari 1-2 hari ya. Mungkin paling cepat 3 hari, paling lama 7 hari. Nah, hari terakhir dari retret tersebut, mereka pulang nih naik bus nih, balik ke sekolah. Jadi orang tua tuh udah pada nungguin di sekolah. Nah, salah satu siswi ini belum dijemput sama orang tuanya. Dia bilang ke temannya, lo mau temenin gue nggak ke toilet? Gue kebelet nih, pengen pup. Boleh, gue anterin deh, gitu. Akhirnya mereka berdua pergi ke toilet. Jadi posisi toiletnya tuh adalah double door gini. Gede, pintunya gede, dibuka. Begitu masuk, langsung ada kaca segede lapangan bola. Oke, gue hiperbola, tapi emang gede banget kacanya. Terus nanti kalian kalau mau ke kubikel tuh ada dua jalur gitu, kayak ke kanan sama ke kiri. Jadi masing-masing nanti ada kubikel-kubikel, di sebelah sini ada kubikel-kubikel, baru sebelah sini ada wastafel. Dia masuklah ke kubikel yang paling ujung, di mana adalah toilet yang paling besar. Lebih lega buat pup kan, lebih enak. Terus sementara si temannya ini, dia berdiri aja di depan kaca, dia ngaca gitu. Nah, si anak yang pengen pup ini, udah masuk ke kubikel yang paling besar, dia duduk, dia pup. Tapi lagi, sekolah ini udah tua, dan kamar mandi itu pun remang-remang, jadinya dia berdoa. Nah, doa yang dia panjatkan itu adalah doa Salam Maria, yang seperti ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tiba-tiba dia mendengar dari sampingnya, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Siswi tersebut langsung pingsan di tempat. Dia jatuh dari toilet bowl, dan temennya pun dengar kaget. Kenapa nih? Dia datang. Dia masuk ke dalam toilet, dia gedek. Gak ada sautan sama sekali, dia panggil guru. Guru-guru datang dan akhirnya pintu itu didobrak. Ditemukan anak itu sudah tergeletak pingsan. Badabing badabum, gue cuma diceritain sampai situ doang. Mungkin anak itu akhirnya dibawa ke UKS, mungkin anak itu dibawa ke rumah sakit, kita nggak tahu sama sekali kelanjutannya. Tapi cerita itu nyebar ke satu sekolah dan banyak banget yang tahu soal cerita ini. Kalau cerita ini gue dapetnya dari teman-teman gue, kebanyakan dari teman-teman sekelas gue. Waktu itu posisinya lagi pelajaran olahraga, nggak tahu kenapa kita malah jadi gosip cerita setan. Jadi setan kok jorok banget sih, jijik. Lo ngapain coba di dalam toilet mau liatin cewek ngintip gitu? Dan posisinya tuh bukan yang lo di dalam toilet cuma nampakin diri. Untuk gue cuma setahun di sekolah itu, ya ampun. Dan selama setahun gue sekolah di sekolah itu, untungnya nggak ada apa-apa ya, puji Tuhan nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, gue mungkin udah pingsan tergeletak lebih parah daripada anak yang toilet tersebut. Ini salah satu cerita yang nggak pernah hilang dari memori gue. Dari pertama gue dengar cerita itu sampai sekarang, gue inget detailnya, persisnya, alurnya. Ini seberapa besar cerita ini berefek sama gue ya. Lanjut, ternyata hantu suster yang ada di sekolah tersebut gak cuma ngumpet di balik tirai panggung ya. Ternyata ada juga hantu yang berjalan-jalan. Jadi waktu gue selama sekolah di situ, gue ikut satu ekskul ini yang bernama Marching Brass. Dimana kalau setiap akhir tahun ada satu kompetisi ini namanya Grand Prix Marching Band. Jadi nama event ini adalah GPMB. Nah, sekolah ini termasuk sekolah yang punya marching brass paling bagus di Jakarta. Dan gue ikut. Jadi essentially what happened was, jadi waktu itu tahun 2012 gue kebagian untuk ikut marching brass. Untuk ikut kompetisi ini. Gue belum main, tapi gue posisinya sebagai junior. Kita semua harus nginep di sekolah. Nah, denger nih rumornya, kalau misalnya kita nginep di sekolah dan kita misalnya kebelet pipis atau pengen ke toilet, kalau kita ketemu sama hantu suster ini, berarti grup marching band kita bakalan menang. Dan allegedly, tahun-tahun sebelumnya, di mana sekolah ini selalu menang juara 1, salah satu member dari marching brass tersebut, ada yang melihat si hantu suster ini. Tapi waktu tahun gue nggak, kita nggak ada yang ketemu, nggak ada yang lihat si hantu suster ini, dan nggak tahu ini pertinent atau nggak tahu ini related atau nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kita juara 2. Semoga nggak related ya. Dan cerita yang terakhir adalah rumornya di mana kejadian ini terjadi saat aku masih sekolah di sekolah itu. Either mungkin
angkatan atas aku, mungkin dua angkatan di atas aku. Jadi yang mau aku ceritain adalah sekolah ini tuh gede banget, besar, luas, dan dia juga tinggi ke atas. Lantai pertama tadi yang udah aku sebutkan, isinya TK, SD, SMP. Lantai kedua isinya SMA semua. Ada juga lantai 3 yang berisikan aula. Di lantai 3 ini juga banyak banget ruangan-ruangan untuk ekstrakurikuler. Dan yang lantai keempat ada ruangan siaran. Dan kayaknya ada ruangan lain lagi tapi aku kurang tahu ya. Nah, waktu itu posisinya kalau nggak salah mau forum atau gimana, tapi ada satu siswi ini posisinya dia lagi di hall lantai 3 sama teman-temannya, dan dia mau ke toilet. Dia masuk ke toilet di lantai 3, dimana toilet itu agak jauh ya, agak ujung gitu. Dia masuk ke toilet, dia selesai melakukan urusannya, terus dia cuci tangan. Sambil cuci tangan, terus dia sisir poninya. Nah, posisinya kalau kita sisir poni itu kan kayak gini ya, kita agak nunduk. Pas dia lihat ke kaca, bayangan dia Senyum. ke arah dia. Dan again, anak itu pingsan. Ini anak yang beda lagi ya sama yang di toilet sebelumnya. Dan gue gak ngerti kenapa banyak banget cerita anak-anak pingsan karena ngeliat hantu. Tapi gue ngerasa mungkin itu reaksi yang sepantasnya terjadi ya, karena hantu atau hal-hal yang creepy atau hal-hal horor tuh emang menakutkan dan di luar akal kita, di luar pemikiran kita, di luar nalar. Ah! Oh my god. Teman gue nelfon. Aduh jantungku. Oke lanjut. Jadi intinya menurut gue emang itu reaksi yang paling normal ya kalau kalian ngelihat sesuatu yang di luar nalar, di luar akal sehat kalian. Kalau kalian dongak ngelihat ke arah kaca, yang kalian expect adalah refleksi kalian ngelihat kalian balik, udah. Tapi masalahnya sekarang kalau misalnya kalian gak senyum tapi di refleksi kalian senyum, pastinya kalian kaget. Gue kaget, lo kaget. Kenapa bisa begitu? Gak ada orang yang gak kaget, kecuali orang itu gila ya. Anyways, that's it for today. Itu aja untuk cerita hari ini. Kalau kalian suka, kalau kalian mau cerita horor lainnya atau cerita true crime lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah cerita apa yang kalian pengen request dari aku, atau misalnya kalian mau cerita horor lagi, atau kalian punya ide cerita horor dari tempat yang lain, cuma kasih tahu aja ke aku bakalan cover. And I'll see you on my next video. Bye.